dari Ali radhiyallahu anhu, makalah yang ketujuh ini. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karrama wajhahu, dari Ali radhiyallahu ta'ala wa karrama wajha, laula khamsa khisalin, seandainya tidak ada perkara, 5 perkara, ai sifat madmuma, yaitu sifat-sifat tercela, lisaran nasi kulluhum ajma'in, niscaya semua manusia itu, mereka itu menjadi orang-orang yang saleh. Ai khalisina min kulli fasadin, yaitu dia yang selamat daripada segala bentuk keburukan. Jadi 5 perkara ini kalau tidak katik pada seseorang, maka dia bisa menjadi orang-orang saleh. Awaluha, yang pertama, al-qana'atu ay ar-ridha. Al-qana'atu itu, qana'atu cukup. Sebenarnya qana'atu sifat baik. Merasa cukup itu sifat yang terpuji. Tapi konteks ini berbeda. Kalau al-qana'atu, qana'ah berarti dia ar-ridha bil qismati. Dia ridho dengan segala pemberian Allah dalam bentuk yang dia inginkan, dengan kehendak Allah ada di dalamnya. Dia tidak merasa kurang dan dia merasa cukup dengan segala karunia Allah yang diberikan kepadanya. Ini kategorinya termasuk akhlakul karimah, ya, termasuk akhlak yang baik, termasuk sifat yang bagus yang diajarkan Nabi. Konteksnya kalau dalam hal yang positif. Tapi ada yang qanaah yang tidak dibolehkan, dan seandainya qanaah ini ada pada diri seseorang, maka ini akan menjadi keburukan baginya. Sebaliknya, tatkala sifat ini tidak katik pada dirinya, maka menjadi orang yang soleh. Qanaah yang tidak dibenarkan itu apa? Al-qanaatu bil jahli. Al-qana'ah ay ar-ridha, dia senang, bil jahli, dengan kebodohan. Cukup. Jadi maksudnya wong-wong yang merasa cukup dengan kebodohan, merasa jadilah, kalau bahasa kita jadilah, udah baca ngaji, baca semayang, jadilah. Nah, ini termasuk salah satu yang harus dihindari. Kalau tidak kata ini, insya Allah aman manusia itu. Ya. Saran nas kulluhum salihin. Kalau dia tidak kata sifat ini, wong itu bisa menjadi orang yang saleh. Seharusnya dalam urusan ilmu itu jangan merasa cukup. Bahkan sebenarnya orang cerdas, orang pintar, orang alim itu selalu dia ingin belajar, dan tambah dia belajar, tambah tahu dengan kebodohannya, tambah paham dengan kekurangannya. Tanpa dia semakin dia mendalami ilmu, maka semakin dalam juga dia tahu bahwa dirinya sangat tidak akan sampai menuju kepada kedalaman ilmu itu. Bahkan dia selalu merasa orang yang bodoh karena semakin banyak yang dia ketahui. Tapi sebaliknya, kecelakaan yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia merasa puas dengan pengetahuannya sehingga dia berhenti dengan belajar. Ya. Dia puas dengan apa yang didapatkan, sudah-sudahlah, jadi-jadilah. Baca berdoa, jadilah. Manaman baik, penting baca berdoa, baca semayang, baca apa dia? Baca Quran. Padahal di balik itu masih luas lagi ilmu-ilmu yang Allah peruntukkan bagi manusia untuk kesempurnaan dia dalam ketaatan kepada Allah, dalam ibadahnya, dalam perbaikan kehidupannya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Wa anna sallallahu alaihi wasallam qala," diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu yubghidu kullu 'alimin bid dunya jahili bil akhirah." Allah itu benci
bagi tiap-tiap wong yang punya pengetahuan, banyak pengetahuan. Alim ni wong yang banyak pengetahuan, orang yang tahu, serba tahu dalam urusan dunia. Jahili bil akhirah, tapi dia buyan dalam urusan akhir. Ada wong yang merasa bangga dengan dia sekolah secara stratanya tinggi, panjang berdeket, profesor, doktor, insinyur, namo siano apa dia, SH, SH, SE, MPR, MDPR, apa dia nama itu nasi nggak keruan lagi, panjang sehingga nulisnya susah, berapa digit itu ya, kolom kalau pakai isian yang pom itu tidak terbaca isinya lagi, saking laneman sekolah. Tapi giliran dalam urusan akhirat, dalam urusan agama banyak tidak paham, sadar lagi tidak logos ngomong itu. Islam ya Islam, Assalamualaikum lagi salah, Assalamualaikum ya. Alhamdulillah. Kalau pidato, hamdalah tidak tahu. Dan ini terbukti banyak. Maaf ya Allah, apalagi kita masuk ke daerah-daerah yang katanya sudah mulai kondisi-kondisi tempat-tempat yang sudah modern. Aku beberapa kali banyak hadir atau diminta ngisi acara. Yang notabene tempat itu tempat wong hebat lah, wong terpandang, wong kaya, terdidik, strata akademiknya tinggi, meninggal. Ya, pernah dulu ada di mana itu di Bukit atau di mana. Jadi anak-anaknya ini hebat-hebat, tapi tidak ada satupun anaknya ini yang bisa doa untuk wong tuanya, baca Quran untuk wong tuanya, bahkan nyolat ke wong tuanya ketika dia meninggal dia tidak tahu. Padahal tidak salah-salah. Kalau dari segi strata pendidikan luar biasa, ya. Pinternya luar biasa, bahkan sekolahnya di luar negeri. Tapi sayang disayang, dia dalam urusan akhirat sangat sepi sekali pengetahuannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Padahal kalau dihitung-hitung tingkat kemampuan dia untuk belajar itu, IQ-nya itu tinggi. Oh, kalau orang sekolah tinggi itu berarti IQ-nya tinggi, pucuk rata-rata, minimal standar ke pucuk. Ya, kita tidak IQ-nya. Kalau normalnya 100 kita IQ nih, kalau selawi 30. Jongkok itu masih. Itu nak diasa, untung diasa, nak diasa. Lah jongkok, tak diasa pula, nyungsep, nengurep kau. Padahal kalau diarahkan wong itu dalam urusan akhiratnya mampu dia tuh. Tapi itulah karena memang tidak diarahkan ke sana. Sayang kemampuan kecerdasan tadi tidak dimasukkan kepada hal-hal yang dalam urusan akhirat. Jadi Allah itu benci, kata Nabi, pada wong yang cuma dalam urusan dunia dia alim saja, teknologi menguasai, informasi dan teknologi menguasai, segala hukum, hakam hukum ini pakam kalau singgonya. Tapi ketika dia bicara tentang hukum Islam, hukum yang mengenai dirinya, tentang ibadah kepada Allah, tentang hal-hal yang menyangkut syariat yang harus dia pahami, dia sangat butuh dan sepi sekali dengan pengetahuan itu. Maka ini termasuk kategori Allah yang tidak senang, Allah benci. Ya beres? Nanti beres? Nanti minum. Balik les kau. Sampai tadi buat PR les. Lanjut. Itu ya. Jadi itu hadisnya. Bahkan dalam hadis lain Allah berikan kelebihan kepada orang alim yang mengetahui pengetahuan agama itu. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, zambul alimi,
dosanya wong yang alim itu lambun wahidun, hitungannya sama dengan dosa wong siko. Wa dzambul jahili lambani, dan dosanya wong yang bodoh itu dua dosa. Maksudnya wong alim itu kalau dia salah, dia berbuat dosa, berarti dia sekedar urusan dak tahunya itu dalam urusan dunia baik, ya. Dan dosanya dihitung sebagai dosa wong satu saja. Wa dzambul jahili dambani, sedangkan dosanya orang yang jahil yang tak tahu tentang urusan akhirat atau syar'i dihitung dua dosa. Pertama, dosa dia tak sempurna dalam amal yang dilakukan tanpa ilmu. Yang kedua, dosanya amalnya tak diterima karena dia sama dengan dihitung dengan orang yang tak beramal. Maka itulah kerugian bagi orang yang tak ketahu, wal khusus kepada urusan akhirat. Jadi jangan bangga kita lah sekolah tinggi tapi kita dalam urusan agama tak baca, ya. Tapi banyak juga kadang-kadang ada yang kadang-kadang lebih pintar dia dari kita, tapi kadang urusan syariat, urusan agama mulai banyak tanya, banyak tak tahu. Nah ini kita sedihkan. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya. Hirsu itu terus. Hirsu ya, benar. Wal hirsu 'ala dunya. Yang kedua, kalau ada sifat ini atau tidak ada sifat ini bagi orang seseorang, maka dia niscaya dirinya menjadi orang yang saleh. Wal hirsu 'ala dunya, jangan sampai ada sifat tamak dalam urusan dunia. Tamak itu serakah, tamak di kita, serakah, ya, rakus. Apa lagi bahasa lain? Tamak, rakus, raka, semawo. Dalam urusan dunia, padahal kita sudah bahas bahwa lawannya tamak itu dalam urusan dunia adalah zuhud, ya. Jangan sampai ada pada diri seseorang, maka ini akan menjauhkan diri dari sifat soleh. Orang yang soleh itu sifatnya qanaah. Tadi qanaahnya dalam urusan apa yang Allah berikan. Dalam urusan dunia cukup, alhamdulillah, jadilah. Bangsa yang namanya tamak itu sama dengan kero. Tahu pernah juga kero? Pernah juga kero? Kero itu simbol ketamakan. Juklah kamu makanan, tangkapnya, makan. Juk lagi, tangkapnya tangannya. Juk lagi, tangkapnya. Minta lagi, kurang. Ya, kaki kanannya. Minta lagi, kurang. Kaki kirinya. Minta lagi, kurang. Habis pegang. Yang ini ditahan, ditembolok. Ini dikunyahnya, ini nahan. Ya, saking serakahnya. Sifat wong serakah itu biasanya nggak ngumpul ngeluar dagala, itu serakah. Numpuk bae netak dagala, masuki ngeluar dagala. Tamak singgonya, nak dia galau entaknya. Padahal orang-orang yang saleh itu dia merasa apa yang didapat dia sesuai usaha dia, bahkan apa yang dia dapat dia mau berbagi. Karena dia merasa dunia ini tidak bakal membahagiakan dia kecuali dia bisa mau berbagi dengan karunia yang Allah berikan kepada dia. Bisa dalam bentuk zakat, bisa dalam bentuk infak, bisa bentuk dalam wakaf, bisa bentuk dalam hadiah, bisa bentuk dalam sedekah. Ya. Jadi ciri wong tamak itu paling tidak pertama udah galak berbagi, itu wong tamak. Ya, kalau orang tamak itu udah galak berbagi, lah dapat siko, nak dua, omongan tu kaki kucuk aku, iya, ya,
Padahal kan cucu jatahnya kan ada kan. Berebut pula. Mesti nak pula berebut misalnya itu. Dalam urusan dunia, seharusnya kalau tomak dalam urusan akhirat, dalam urusan ilmu boleh. Orang tomak dalam urusan ilmu itu tidak cukup-cukup nak belajar. Tapi dalam urusan dunia. Dan ternyata orang yang terlena dengan urusan dunia, maka hatinya tidak akan pernah merasakan kedamaian. Sampai kata Nabi, az-zuhdu fid dunya yurihu. Wong yang zuhud dalam urusan dunia itu wong yang hatinya menyenangkan, yurihul qalb, menyenangkan hati. Dalam urusan dunia zuhud, wong zuhud itu bukan berarti dinjau Allah dia galak, bukan. Dia punya wong zuhud itu, dia tuh punya, dikasih oleh Allah. Tapi kezuhudannya tadi tidak membuat dia mau untuk selalu nak nyari-nyari terus, nekat kalau bahasa gitu, obsesi tinggi. Bahkan dia berani menghalalkan segala cara demi untuk menggapai apa yang dia inginkan dalam urusan dunia. Itu wong yang tidak zuhud. Tapi kalau wong zuhud, kalau dulu kan zuhud itu umumnya wong-wong yang pakaiannya compang-camping. Tapi jangan seuzon kita dengan wong yang pakaiannya bagus, penampilannya bagus, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, dia pegang duit banyak. Jangan kita seuzon, ayo tidak zuhud. Belum tentu bisa jadi zuhud. Ya. Dia merasa cukup, tapi ngalir terus. Justru dengan dia merasa cukup, mulut ngalir terus rezeki. Ya. Dan buat dia tidak merasa, segalanya. Meskipun juga zuhud itu sebenarnya meninggalkan dunia. Dalam artian meninggalkan dunia itu, dunia ini tidak menjadi sesuatu yang istimewa, biasa-biasa baik. Masih banyak juga orang kayu-kayu itu zuhud. Dan digunakan apa yang Allah berikan kepada mereka untuk kepentingan kebaikan termasuk agama Allah. Lihat Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, pengusaha besar. Bukan berarti tidak do kati sahabat Nabi itu yang berduit, butuh tidak. Mereka zuhud, saking zuhudnya hartonya kepada saudara-saudara muhajirin yang dipersaudarakan oleh Nabi, dibaginya usahanya kepada sahabat yang lain, pada saudara yang dipersatukan oleh Nabi. Sayyidina Abu Bakar pedagang besar. Bentuk zuhudnya Sayyidina Abu Bakar apa? Dia berikan seluruh hartanya untuk perjuangan di jalan Allah, meskipun Nabi tidak membolehkan untuk memberikan seluruh daripada hartanya. Jadi orang-orang yang zuhud itu yurihul qalb, hatinya tentram, menyenangkan, tidak gelisah. Wal badan, dan juga termasuk badannya tenang. Warrubatu fihatun tus'ibul qalb wal badan. Sebaliknya wong yang terlalu punya obsesi tinggi cinta dengan dunia di dalamnya, maka akan lelahlah badannya, lelah, capek. Nyari duit siang malam, tak kati lagi waktu istirahat. Mana kita dijeda nafsu itu. Begawi cukup jam sekian sudah urusan begawi. Lepas urusan begawi sudah istirahat dulu, berhenti dulu. Meskipun bakal datang. Nafsu kalau masuk gitu. Aku kemarin ada cerita kawan. Ado dai itu, ado entah di Palembang apa di mana, cerita dia tuh. Ustaz itu cerita. Yang dia satu waktu ngambil 2 jadwal. Jadi misalnya acaranya di sembahyang Isya di situ, dia langsung mulai ceramah dulu. Pagi yang lain ngaji sambutan sudah dia ceramah dulu katanya. Jam 9 keluar dia dari tempat itu, pindah ke tempat lain, ngisi pula ceramah tempat lain. Entah orientasinya apa, wallahu a'lam. Kalau orientasinya untuk syiar, bagus, berarti dia sudah amanah sesuai dengan permintaan wong. Tapi kalau orientasinya dalam urusan dunia, maka ini termasuk keserakahan ada di dalamnya.
Padahal kaki ngajar ke zuhud, nah sementara dia beda zuhud. Kalau bahasa itu nahan ke baik, jago perform, jago hati, jago kekuatan, jago stamina. Nah, kalau bahasa kita, bahkan kita jago kualitas. Ada satu kelompok itu yang dia punya kemampuan galak dipakai uang. Satu grup misalnya, uang minta pada dia, bisa tak minta dijadikan dibagi dua misalnya. Tapi bagi dia menjaga kualitas itu cukup dengan anggota tim yang lengkap. Meskipun bisa-bisa baik, tapi dia merasa udah bakal lengkap kalau dibagi. Performnya kurang bagus dan tim ini kurang solid. Dan kedua ditakutkan kaget mengecewakan, yang grup kedua ini kaget mengecewakan. Ya namanya mungkin bisa jadi pengalaman, bisa jadi kebiasaan, keahlian, beda-beda kan. Maka itu namanya menjago. Meskipun kita juga tidak boleh juga seuzon dengan uang itu. Nah, kalau semata orientasinya untuk urusan dunia, maka inilah termasuk uang lelah kaget, capek karena otaknya dunia baik. Dikejar-kejar terus. Tapi kalau uang yang santai baik, dia zuhud, apalagi uang bekerja, dia tidak punya obsesi, tidak punya jabatan tinggi. Ditawari jabatan malah teman dia nolak. Kenapa? Karena ketika dia dapat jabatan tanggung jawabnya besar. Uang libur dia masih gawi. Bagi uang yang santai yang zuhud tadi. Jadi jadilah memang secara finansial kurang bertambah. Cukup sesuai yang dia dapat. Tapi kalau dia punya jabatan pasti bertambah. Resikonya pun bertambah. Waktu untuk istirahat, untuk keluarga, untuk rehat pun berkurang pasti. Maka tadi dikatakan lelah, capek badan, capek be. Tapi kalau kita uang biasa, uang bawahan, walaupun gajinya standar baik, kecil, nyenyak tidur, baca bocin, bobok ciang, baca istirahat. Coba kalau itu jabatan, kita lagi santai, keluarga kumpul, HP tidak berhenti lagi nelpon, kita lagi libur, uang lagi siru. Begini Pak, bagaimana Pak? Begini Pak, nah mending utang. Padahal lelah. Jadi pikirannya itu terpecah. Badannya ada satu tempat, tapi otaknya kemana-mana. Nah, maka wajar katakan lelah, capek. Tapi uang-uang yang dia merasa cukup atau punya sifat zuhud dalam dirinya tadi, dalam urusan dunia, yurihul qalb. Apa artinya itu menyenangkan, tenang, tidak dikejar-kejar. Nah inilah dan disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau ada 5 perkara, baru 2 perkara ini. Yang pertama, jangan sampai ada 5 perkara ini. Pertama tadi adalah al-qana'atu bil jahli, merasa cukup dengan kebodohannya, puas dengan kebodohannya, biasa-biasa baik dengan kebodohannya. Yang kedua, al-hirsu 'ala dunya, jangan sampai ada sifat tamak atas dunia. Maka kalau dakati sifat ini, fa insyaallah wong itu termasuk kategori orang yang saleh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik azim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ahdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna takuna billah bil afiyati lil rahimin. Allahumma fil lana dhunubana li walidina warhamhum kama rabbuna as-sighara wa lil muslimina wal mu'minina ayyama barakata ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.